아무 이유 없이 눈물이 흐르고 또 어떤 날은 하늘만 봐도 가슴이 벅차네. Summarecon meluncurkan Summarecon Crown Gading. Lokasi 15 menit dari Kelapa Gading, hanya 1 km dari Tolgate Jor 2. Berkonsep integrated all-in-one city, dilengkapi Summarecon Mall Crown Gading. Dapatkan harga perdana rumah 2 lantai mulai 952 juta di Grand Launching 12 November 2022. Experience the new vibrant city at Summarecon Crown Gading. Ngomongin hobi, Ngomongin lifestyle, Ada tips, ada trik. hanya di bincang inspiratif. Halo Crowners semuanya, good day Crowners. Ketemu lagi dengan aku Ripka Catherine yang akan menemani kalian chit-chat seru hari ini bersama narasumber yang jujur banget nih, aku kagum banget dengan beliau. Udah cantik, pinter, dan rajin banget berbagi manfaat dan motivasi-motivasi yang bikin kita tuh sebagai pribadi terdorong untuk menjadi lebih baik lagi. Nah Crowners, ngerasa nggak sih kalau akhir-akhir ini banyak orang yang ngerasa pusing terhadap isu-isu yang bikin overthinking gitu. Makin hari berita tuh makin tentang resesi, kenaikan BBM, belum lagi tuh penyakit-penyakit misterius yang berakibat serius. Itu tuh bikin kita penuh pikirannya, itu jenuh, penuh pikiran, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah pusing dan overthinking gini tuh bawahnya kok pengen healing ya. Bener gak sih, Crowners? Kalau aku sih butuh banget ya healing, tapi pergi ke tempat healing tuh selain costing, ternyata tempat-tempat rekreasi ini tuh juga dipenuh gitu oleh pengunjung. Kita tuh bisa jadi makin mumet gitu, karena banyak tempat refreshing yang ujung-ujungnya tuh bikin capek di jalan dan makin ruwet pikiran kita. Setuju nggak sih? Tapi kalau udah begini banyak yang berpikir mendingan di rumah aja nggak sih? Tapi berarti nggak ngilangin penat dong, Min. Nggak menghilangin penat, Kak. Nggak gitu. Kalau lingkungan rumahnya itu punya spot-spot yang bisa menyegarkan pikiran dengan ada pemandangan danau, lahan terbuka hijau yang luas, taman yang asri di berbagai sudut, ada jogging track, bicycle lane, hingga jalur pedestrian untuk para pejalan kaki, kita tuh bisa refreshing juga, Crowners. Kenapa kita butuh refreshing gitu? Kita kan harus mengurangi stres, dan memang sebegitu pengaruhnya sih pikiran yang ruwet dengan kesehatan kita. Nah, supaya kita tercerahkan dan mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang pentingnya kesehatan mental dan juga ketenangan pikiran, hari ini aku mau undang Mbak Analisa Widianingrum, narasumber kita yang keren banget, untuk bergabung di IG Live hari ini yang tema bisa healing setiap hari tanpa costing. Tapi sebelum kita memulai IG Live kita hari ini, seperti biasa, aku ingin mengingatkan Crowners kalau IG Live kita akan ada kuisnya. Caranya gampang banget. Nanti tinggal capture aja momen IG Live kita hari ini, lalu
nanti jawab 2 pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Kak Analisa di akhir IG Live. Jadi harus didengarin baik-baik ya. Dan setelah itu capture momen kita dan share di IG story kalian dengan teks Sumarekon Crown Gading dan juga 3 IG kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita unjang aja narasumber kita hari ini, Kak Analisa Widianingrum. Halo Kak Analisa, apa kabar? Halo, selamat sore. Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Ripka, apa kabar? Sehat? Baik juga, sehat. Sehat-sehat ya kita semua di sini, termasuk Kroners semua yang nonton acara ini. Nah, Mbak Analisa, tadi mungkin udah dengar juga kalau aku tuh kagum banget ya sama Masya dirimu. Allah, makasih Mbak Ripka. Ini juga aku tadi ikut semangat loh ya, dan para kroners di rumah juga semangat dengerin Mbak Ripka menceritakan emang segitu pentingnya ya rumah. Langsung mikir, rumah aku udah nyaman belum ya? Aku juga jadi berpikir, apakah rumah aku sudah senyaman itu? Iya, Tapi betul. ya, rumah itu kan istana kita ya, Kak Analisa. Kita sendiri yang Ya. membuat rumah itu menjadi nyaman. Kiprah Mbak Analisa ini kan udah nggak diragukan lagi ya, selain sebagai clinical psikologis, juga sebagai personal development motivator. Benar nggak sih Mbak Analisa? Ya, seperti itu. Alhamdulillah orang-orang menyebutnya gitu ya. Tapi kalau psikolog klinis kan memang profesi aku ya Mbak Ripka dari Ya, waktu ambil studi di Fakultas Psikologi, lanjut ke magister ya. profesi, memang memilih jalur sebagai psikolog klinis yang banyak berkecimpung di ranah organisasi sebenarnya belakangan ini. Tapi kalau personal development motivator itu kayak mungkin saking seringnya aku membagikan motivasi-motivasi Iya. untuk diri gitu ya, dan pas banget APDC Indonesia juga fokusnya ke pengembangan diri, akhirnya lebih banyak disebut sebagai personal development motivator gitu. Luar biasa, bangga sekali ya Indonesia mempunyai Mbak Analisa di sini. Betul, thank you Dan Mbak. sekarang ada di Sumarekon Crown Gading. Mbak boleh diceritain nggak sih sedikit mengenai seorang Mbak Analisa Widianingrum, perjalanannya menuju apa, menuju seperti yang sekarang tuh bagaimana gitu. Awal mula Mbak Analisa membulatkan tekad untuk menjadi seorang profesionalis di bidang psikologis dan motivator itu sendiri. Oke, mungkin awal ceritanya dulu tuh Mbak Ripka dan teman-teman para Kroners ya, aku tuh memang dari dulu pengen banget jadi psikolog karena sering banget baca buku tentang psikologi, terus suka gitu kalau dengerin psikolog ngomong tuh kayaknya menenangkan gitu kan, Ya. kayak terus kalau lihat film-film psikologi tuh kayak aku, dapat banyak insight. Jadi pada saat itu akhirnya pengen masuk fakultas psikologi, dan pada saat di bangku kuliah tuh kayak masih bingung nih mau fokusnya kemana ya gitu. Sampai akhirnya, kayak ada kepuasan setiap ambil praktikum yang berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan, proses, kehidupan gitu kan. Tuh kok kayak ada sebuah kepuasan pada saat di ruangan konseling orang bilang kayak, "Mbak, makasih ya Mbak, setelah ketemu Mbak Ana tuh aku jadi menemukan semangat lagi untuk hidup, semangat lagi buat melanjutkan perjalananku sama pasanganku, sama orang tuaku. Jadi kayak ada kepuasan pada saat orang itu menemukan kehidupannya kembali, aku tuh menemukan kehidupanku. Nah, akhirnya memutuskan untuk berkarir di bidang ini, ya memulai untuk membagikan konten-konten itu 2015, gara-gara bikin, lembaga biro psikologi APDS Indonesia, terus kayak mulai mikir, psikolog itu kan banyak yang senior-senior ya zaman aku dulu gitu, dan pada nggak main medsos gitu. Nah, aku sebagai generasi yang lebih millennials, yang lebih digital, kayaknya bisa nih menuangkan pemahaman tentang mental health yang banyak orang nggak tahu, yang banyak tabu, tadinya mikirnya ke psikolog tuh disangkainnya sakit jiwa gitu ya. Ini aku kayaknya harus nih ngasih edukasi, dengan cara yang mudah. Udah deh mulai dari situ akhirnya menemukan jalur untuk edukasi dan, jalur profesiku hari ini. Begitu Mbak Ripka ceritanya. Luar biasa mulia banget, Mbak Analisa tuh kebahagiaannya adalah dengan melihat, apa ya, sesama bahagia juga, bahagia kembali ya, Mbak. Dari yang Iya, tadinya murung, emang empatinya Mbak Analisa tuh besar ya ternyata. aduh tapi nggak juga sih Mbak, karena harus diasah terus ya. Kadang-kadang Oh yang bikin gitu capek ya? itu iya, yang bikin capek adalah kadang aku, too empatik juga gitu, apa ya, terlalu kebawa perasaan tuh awal-awal gitu, sampai kok masalah orang aku pikirin banget sih gitu, padahal Iya sebenarnya sih, harusnya selesai sesi itu kita harus tutup buku, ya udah kita masuk dalam bener. kehidupan kita. Tapi ternyata nggak semudah itu gitu ngebagi energinya, tapi ya proses ya. Jadi Iya lagi-lagi betul. belajar terus, sampai sekarang juga masih belajar kok Mbak Ripka.
Ya, ya betul banget. Apalagi kalau misalkan ada cerita yang mungkin mengenyuhkan hati gitu. Terus kita jadi terbawa suasana juga ya Mbak Analisa. Yes, Pasti betul. banyak banget nih pengalaman yang berkesan selama berkecimpung di pekerjaan ini, terutama 2 sampai 3 tahun terakhir ya, Mbak Analisa, kita dihadapkan pada kondisi pandemi yang mungkin membuat banyak orang tuh membutuhkan bantuan untuk mengatasi rasa cemas dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, boleh diceritakan nggak Mbak Analisa, momen apa sih yang paling berkesan bagi Mbak Analisa? Jadi memang Mbak Ripka dan teman-teman Crowners ya, aku pengen sharing juga di sini kalau selama pandemi itu tingkat stres, tingkat depresi, dan beberapa keluhan-keluhan terkait kesehatan mental orang di dunia tuh meningkat gitu. Dan sama seperti yang saya temui juga, ternyata tuh banyak yang pandemi ini mengalami perubahan hidup yang signifikan. Mulai dari kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin kehilangan figur lekat pada saat virus ini yang waktu mana ya, yang varian apa, yang Delta kalau nggak salah ya, itu kan Delta, Delta. banyak banget yang mengalami, kehilangan ya, grief ya waktu itu. Ada orang tuanya meninggal, itu juga lumayan cukup memukul kita semua gitu ya pada saat Delta kemarin tuh nggak nyangka gitu, ada yang pasangannya, ada yang kakak adiknya, anaknya gitu dan aku rasa tuh, nggak mudah melalui 2 3 tahun belakangan ini. Belum lagi perubahan-perubahan aktivitas yang tadinya kerja di kantor jadi kerja di rumah, terus pekerjaan itu jadi nggak ada batasan antara personal life and working life, sampai akhirnya burnout, kelelahan gitu. Dan akhirnya 2 3 tahun ini bisa kita lalui bersama loh teman-teman, Crowners gitu. Artinya kita tuh punya ketahanan diri yang cukup baik dan kita menemukan cara kita untuk healing tanpa disadari gitu. Semua orang tuh punya cara penyembuhan atau healing yang masing-masing tuh beda-beda gitu. Makanya, gimana kita mempertahankan cara kita untuk bisa ke depannya punya kemampuan healing tanpa costing gitu ya. Biar nanti ngadepin resesi tahun yang nggak tahu Iya, kapan ke iya. depan bisa siap gitu. Itu yang menurut aku butuh kita pertahankan gitu. Dari pengalamanku kemarin seperti itu Mbak Ripka. Bener banget Mbak Analisa. Tapi pernah nggak sih Mbak terbawa suasana gitu ketika sedang berhadapan dengan seseorang yang tengah meminta bantuan medis atau masalah psikologis mereka gitu. Jadi mempengaruhi juga kehidupan dari Mbak Analisa begitu. Tentu pernah ya Mbak. Jadi biasanya kalau kayak gitu, aku kayak melihat kapasitas diri kayak, kok kayaknya kasusnya ini berat banget ya gitu dan kita boleh sebagai profesional itu melakukan refer Ya, klien terhadap profesional yang lain gitu. Dan kapasitas ya. itu tuh bisa kita ukur gitu, kapan sih kita harus berhenti dan kapan sih kita bisa menghadapi atau memegang kasus ini gitu dan masing-masing dari kita butuh kapasitas untuk melihat, diri kita gitu. Aku pernah sih kayak, capek banget gitu kan, kok ini kayaknya kasusnya lumayan berat ya. Terus akhirnya ya memang benar kita refer gitu atau mungkin kita yang menyampaikan ke klien bahwa, silakan untuk, proses ini begini, kita mungkin bisa cari untuk secondary, profesional gitu ya, second opinion untuk meminta bantuan profesional yang lain gitu. Itu pernah aku lakukan, Mbak, dan tanpa nggak sadar tuh kayak, "Oh ini kayaknya emang kita tuh butuh ya untuk melihat kapasitas diri." Karena kalau enggak, lama-lama energinya habis sampai rumah kasihan yang di rumah nanti, Mbak. Kayak gitu, Mbak Rifka. Betul banget Mbak Analisa, karena kalau misalkan mental kita juga terganggu, itu akan mempengaruhi juga keluarga kita dan orang-orang sekitar kita merasa tidak nyaman dengan apa ya, rasa hati yang yang kita bawa Iya dari apa, pasien-pasien kita ya, iya, Mbak bawaannya Analisa. kayak sepaneng gitu loh, Mbak. Jadi Iya, kayak aku tuh ngerasa di saat itulah psikolog juga manusia, dia juga butuh healing. Nah, betul betul. Psikolog juga manusia ya. iya, ada Iya, stresnya juga, jadi tenang aja. iya betul. Benar-benar banget. Nah, Mbak Analisa tadi kan di awal aku udah membahas tentang kok kita semua tuh butuh untuk mengurangi stres, kita butuh healing. Kenapa sesekali kita tuh harus jalan-jalan untuk merefreshkan diri gitu. Emang segitu Ya. penting ya kesehatan mental dan pikiran ini bagi tubuh? Oh, banget, Mbak. Jadi sehat mental itu kan kalau secara harfiah ya WHO mengatakan kondisi kita yang dimana kita tuh secara utuh, sehat, Ya, fisik, mental, dan finansial, sehingga kita tuh bisa menyadari
kesejahteraan emosi kita, psikologis kita. Kalau lagi ada stres, kita bisa kelola dengan baik, kita tahu potensi diri kita apa, kita merawat diri kita dengan baik, sehingga kita bisa produktif dan kolaboratif untuk, sekitar, itu artinya sehat mental. Jadi ibaratnya kalau kita lagi nggak sehat mental, kita tuh jadi gampang uring-uringan, jadi, gampang mengeluhkan keluhan fisik yang kalau dikasih pengobatan medis kok kita tetap sakit. Terus ada juga perubahan perilaku yang signifikan sampai mengganggu rutinitas dan bahkan mengganggu lingkungan sekitar kita gitu. Jadi emang kesehatan mental ini dampaknya luas banget Mbak Bener Ripka. bener bener. Bener. Bener-bener saling terhubung ya antara kesehatan mental juga kesehatan fisik kita. Nah, terus kalau melihat sekarang tuh udah banyak kan masyarakatnya mulai banyak keluar rumah nih, pergi ke tempat rekreasi. Jadinya kayak aku nih yang kerja, yang terus mau jalan-jalan pas weekend, menuju ke sana tuh macet, boros bensin, sampai sana penuh banget pengunjung. Jadi malah makin nggak nikmatin gitu, jadi nggak healing gitu. Nah, Nah, yang ada tuh running gitu kayak bener kata Mbak Analisa. Nah, ujung-ujungnya kan ngerasa, "Duh, kok mending di rumah aja ya?" Nah, menurut Mbak Analisa, rumah tuh bisa nggak sih sebenarnya jadi tempat healing? Aku banget, Mbak. Mungkin karena pekerjaanku tuh traveling ya. Kayak belakangan ini kan udah mulai offline, udah mulai rutinitas yang ketemu banyak orang. Jujur aku pribadi lebih suka menciptakan healing space itu di rumah gitu. Karena kayak menemukan, me time yang aku nggak dapetin dalam keseharian gitu. Iya, Nah, ya, untuk bisa punya healing space ini ya kita tuh harus punya tempat yang nyaman. Jadi memang itu harus diciptakan space-nya gitu, tempatnya, areanya, karena kalau enggak sampai rumah udah pusing, di luar rumah pusing gitu, kan gawat tuh. iya bener banget, Mbak. Kalau aku sih emang juga suka di rumah ya, tapi karena aku mungkin introvert ya, jadi aku lebih nyaman untuk di rumah kebetulan. Oh gitu ya? Karena kan Iya, seru ya, kita bisa banget seru. untuk, apa ya, kalau aku tuh lagi suka nonton film gitu ya, aku lagi ngikutin beberapa series, terus kayak itu kan kalau di rumah kegoleran, terus kayak ada space yang emang buat nonton nyaman, belum lagi kalau lagi habis, nyelesain series kita pengen jalan kaki, pengen, nyobain untuk naruh kaki di rumput sambil ngirup udara segar, itu tuh menurut aku tuh kayak Iya, sesuatu yang healing banget gitu selama pandemi, terus beralih ke offline lagi, rumah tuh menjadi tempat yang paling nyaman sih. setuju banget Mbak Analisa. Nah, gimana sih caranya menciptakan healing space di rumah? Mungkin Mbak Analisa mempunyai tips and trick untuk di-share ke Kroners semuanya. Oke, jadi untuk, para Kroners yang sekarang pengen punya healing space di rumah, aku rasa tuh wajib ya, karena kita itu harus punya hobi nih, gitu. Banyak riset literatur di psikologi yang mengatakan orang yang nggak punya hobi, nggak pernah meluangkan waktu untuk me time, tingkat stresnya lebih tinggi. Jadi Iya benar. hobi ini tuh perlu kita ciptakan gitu, yang sekarang udah lama banget nggak olahraga, yoga misalnya, atau mungkin, apa ya, ikutin gerakan-gerakan untuk olahraga gitu. Jadi carilah space yang nggak harus luas, tapi teman-teman bisa melakukan hobi di situ, itu pertama. Terus yang kedua, kalau menurut aku, menyatu dengan alam gitu. Karena banyak literatur yang mengatakan kalau kita bisa menyatu dengan alam, itu tuh jadi salah satu cara kita untuk menciptakan hormon dopamin yang membuat kita tuh jadi lebih happy gitu. Mungkin nggak perlu space yang luas ya, kalau memang kapasitas rumahnya nggak luas, nggak apa-apa dikasih aja ada tanaman atau rumput atau taman kecil yang bisa membuat kita tuh bisa menapakkan kaki, memegang, tumbuh-tumbuhan di sekitar kita sambil ada space udara yang terbuka gitu. Terus yang ketiga, tips dari aku selain tadi 2 tadi adalah yang ketiga, kita tuh harus bisa punya quality time sama orang-orang yang bisa terkoneksi sama kita atau keluarga atau mungkin sahabat. Jadi, dengan siapa sih orang-orang yang ada di dalam rumah itu gitu. Jadi membentuk koneksi yang positif dengan orang-orang ini, emotional bonding ini juga menciptakan suasana healing yang lebih, nyaman di rumah. Mungkin itu yang bisa dilakukan Crowners ya. Wow, luar biasa banget ini ilmu baru, saran dan tips baru juga dari Mbak Analisa hari ini. Nah, aku malah gak kepikiran kalau ternyata kita sebenarnya bisa menciptakan healing space di rumah kita sendiri. Apalagi kalau rumah itu punya kawasan dan lingkungan yang mendukung nggak sih, Mbak? Iya Misalnya tuh bener kalau ada banget.
Iya, kalau misalkan ada danau, garden, itu tuh bisa menjadi tempat bersantai, yoga yang kayak tadi Mbak Analisa bilang, baca buku, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh bisa untuk menghilangkan stres juga ya ternyata Mbak Analisa. Ya, betul banget Mbak Ripka. Jadi mungkin sekarang nih para crowners yang bingung karena satu sisi pandemi udah hampir selesai, tapi isu resesi di depan mata, jangan gegabah untuk melakukan healing yang akhirnya membuat Anda overthinking gara-gara too much costing ya. Shopping-shopping boleh, tapi sesuai kapasitas kantong. Lebih baik ciptakan healing space di rumah biar kita tuh bisa mudah menghadapi stres apapun yang nggak tahu nanti ke depannya karena apa gitu. Bener banget, bener banget. Karena sebenarnya untuk healing tuh nggak mahal, tapi banyak orang yang menyalahgunakan arti kata healing yang sebenarnya ya Mbak Analisa. Ya, betul Itu Mbak, sebenarnya karena murah. iya gitu. Jadi kalau kita bilang selama ini tuh banyak yang salah kaprah gitu loh Mbak Iya, iya, dibayangkan benar-benar. emotional healing itu ada sesuatu yang seneng-seneng, have fun gitu kan. Akhirnya bisa boncos nanti kantongnya. Padahal sebenarnya kalau kita Iya, bilang emotional healing di psikologi itu intinya emotional healing ini adalah proses kita mengenali diri kita dengan baik sehingga setiap benar. peristiwa yang menyenangkan dan tidak tuh bisa membuat kita jadi berdamai dan move on sama kehidupan kita, nggak terhambat di posisi itu. Itulah emotional healing yang sesungguhnya. Bener banget. Karena kalau kita keluar, kita belanja sana sini, itu malah buat makin stres karena kok duitnya hilang gitu ya, Mbak. Iya, bayangin kalau misalnya healing healing yang dilakukan ya tadi kalau kita misalnya di rumah sambil pasang apa ya aromaterapi, sambil Iya. yoga, sambil kita meresapi lagi, kenapa ya aku tuh lagi kesel, kenapa ya? Oh aku tuh lagi marah, kenapa ya? Kenapa ini ngebikin aku jadi nggak produktif ya? Itu tuh kan lebih banyak proses yang membuat kita merefleksikan diri lebih baik gitu. Nah mungkin ada beberapa orang yang pada saat shopping emang lebih happy, ya nggak apa-apa, Iya. tapi jangan salah kaprah, bukan cuma itu doang kok caranya untuk healing, ada banyak cara ternyata. Oh, betul banget. Nah, balik lagi nih ke rumah. Summarecon Crown Gading ini kan baru aja memperkenalkan hunian yang akan launching pada tanggal 12 November 2022 yang mendatang nih, Mbak Analisa. Salah satunya klaster yang bernama Jasmia. Sepertinya Oke. yang ada di video yang mungkin akan kita putarkan berikut ini, klaster Jasmia ini unik banget. Di sini terdapat ruang etik yang dapat difungsikan sebagai home theater atau juga ruang hobi yang seperti yang tadi Mbak Analisa katakan. Kerennya lagi ada connecting door yang menghubungkan dengan podium outdoor, sering disebut dengan rooftop yang dapat digunakan sebagai tempat untuk barbecue atau berkumpul bersama keluarga menikmati suasana pagi dan sore hari. Nah, pada lantai 3 atau etik ini dilengkapi juga dengan satu sanitary room atau toilet. Jadi berasa punya rumah di dalam rumah gitu loh, Mbak. Jadi Oh, privasinya tuh dapat banget. Iya, untuk healing tuh jadi enak banget. Nah, ruangan seperti ini tuh bisa nggak sih jadi spot healing di dalam rumah, Mbak Analisa? oh bisa banget Mbak, apalagi kalau tadi kan dikatakan kalau ada home theater ya, itu bisa jadi ruang Iya, hobi. Padahal kan hobi itu adalah sesuatu yang bisa bikin kita panjang umur, bebas benar benar stres. benar. Jadi menurut aku ini menarik nih ya, salah satu kawasan di Summarecon Crown Gading ya. Iya, Lagi nih 12 betul banget. November bakalan launching kan ya? Betul banget, Mbak Analisa. Ini bisa nih informasi buat Crowners, tapi udah mau bisa mulai dibeli dari sekarang, bisa dipesan dari sekarang. Jadi jangan sampai terlambat miliki huniannya sekarang. Iya, itu kayaknya seru juga buat ngabisin waktu bareng family ya tadi Mbak Ripka Betul, sempat betul ceritakan. banget. Jadi banyak tuh Mbak Ripka di psikologi yang mengatakan bahwa emotional bonding sebuah keluarga itu bisa meningkatkan kebahagiaan dari setiap anggota keluarganya ketika tercipta dengan baik. Jadi siapa tahu dengan adanya salah satu inovasi yang dilakukan oleh klaster Jasmia ini menurut aku bisa menjadi salah satu cara keluarga untuk punya family time gitu kan, untuk jadi Iya. bisa lebih engage sama anggota keluarga yang lain gitu. Jadi penasaran nih, pengen lihat kayak apa. Ayo Mbak Analisa bisa visit langsung ke Summarecon Crown Gading sama Crowners semuanya. Langsung ya, langsung room tour Bisa ya? langsung. Nah, oh iya Mbak Analisa, kita kan dari tadi ngomongin tentang mental health gitu. Nah, kapan sih kita bisa melakukan self healing dan kapan
kita bisa kayaknya nih harus membutuhkan bantuan profesional nih untuk diri kita tuh cara membedakannya bagaimana nih Mbak Analisa? Oke, jadi sebenarnya ke profesional itu nggak perlu nunggu gawat darurat, teman-teman ada halusinasi gitu, jangan ya, Iya. karena agak terlambat gitu. Menurut saya sekarang kan ke psikolog itu sudah nggak tabu lagi, semua orang bisa mendapatkan bantuan profesional. Karena ke psikolog tuh kayak curhat, kayak kita ngobrol gini Mbak, gitu. Cuma Iya, bedanya bener. ada konteks yang dibahas untuk kita mengenali permasalahan kita. Nah, Ya. tapi memang beberapa, mengatakan kalau udah urgent itu kalau teman-teman 2 minggu berturut-turut mengalami kesulitan melakukan aktivitas. Seperti apa? Contoh misalnya sulit tidur, sulit makan, sulit untuk konsentrasi, emosinya juga meluap-luap, jadi disertai dengan perubahan emosi, perilaku, dan ada keluhan fisik. Itu terjadi 2 minggu, kalau ditanya masalahnya apa, "Nggak tahu apa, Mbak." Nah, itu udah gawat tuh. Apalagi sampai 6 bulan, itu artinya Iya, iya. simptom gawat. Nah, butuh bantuan profesional segera. Itu kurang lebihnya, Mbak Iya. Ripka. Bener-bener misalnya tuh kayak ada anggota keluarga yang seperti itu memperlihatkan kalau misalkan dia tuh sedang happy, sedang stres banget nih kayaknya. Tapi kalau ditanyain nggak ada Nggak apa-apa apa-apa kok, gitu ya. nggak apa-apa kok, santai aja kok gitu. Iya, Apa iya. sih yang bisa kita lakuin sebagai anggota keluarga untuk membantu mengurangi beban pikiran anggota keluarga kita sendiri gitu loh Mbak? Nah, jadi memang kita nggak bisa paksa kalau dia memang nggak mau cerita. Kayak orang Iya, yang nggak mau dengerin kita cerita, ya kan dia nggak bisa dipaksa. Sama kayak iya orang yang benar. mau cerita, kalau nggak lagi pengen cerita, ya nggak pengen cerita. Jadi Iya benar. mungkin kita menanyakan gitu, "Kamu kok, berubah sih? Ada masalah apa? Ada yang bisa aku bantu?" Kalau dia bilang, "Nggak apa-apa," gitu, "Oke, kalau memang butuh bantuan kasih tahu aku ya," gitu. Terus alihin Iya, aja sama sesuatu yang menyenangkan buat dilakukan bersama. "Ya udah deh kalau gitu," misalnya nih kakak ya ke adik gitu, "Dek, kamu kok iya, berubah, Dek?" Gitu kan. "Nggak apa-apa, Kak." "Bener, nggak apa-apa, yakin?" Dipastikan lagi gitu, "Oke, kalau ada iya, iya. apa-apa kasih tahu Kakak ya. Yuk sekarang kita nonton aja yuk, kita ke home theater kita." Cie, gitu Iya. misalnya. Kita ke etik kita yang membuat jadi bahagia gitu ya anggota keluarga Ya, kita. jadi nggak usah dipaksa, nanti akan ada momen kok dia memang mau cerita, ya disitulah kita baru bisa dengerin dia gitu. Mungkin dia hanya ingin menenangkan dirinya sendiri ya, Kak. Betul, Nah, dia butuh istirahat juga bisa. iya betul banget. Nah, terakhir nih Mbak Analisa, sedikit tips untuk crowners yang ada di rumah agar tetap selalu berpikiran positif dan juga mengutamakan kesehatan mental. Di tengah banyaknya faktor yang membuat kita tuh stres nih akhir-akhir ini, apalagi dengan adanya masih penyakit-penyakit yang tersebar luas gitu ya Mbak Analisa. Iya, baik. Untuk para crowners di rumah, kesehatan mental itu nggak jauh dari kesehatan fisik dan juga finansial juga loh. Jadi pastikan teman-teman secara fisik itu sehat. Ya, asupan gizinya, istirahat yang cukup, melakukan hobi gitu kan. Terus untuk bisa sehat mental, teman-teman juga butuh untuk bisa Eee, tadi mengelola stres dengan baik. Kenali cara kita untuk mengelola stres itu dengan cara apa. Ada orang yang mengalihkan dengan hobi, ada orang yang Mhm. dengan curhat, kita yang paling tahu gitu. Nah, terus yang terakhir, penting banget untuk bisa, punya perencanaan keuangan yang baik ya aku rasa, dan untuk memilih hunian yang tepat itu menjadi investasi yang tepat sih menurutku. Karena memang, kembali lagi kalau kita lagi stres di tengah pekerjaan dan lain sebagainya, akhirnya kan satu yang tempat kita kembali yaitu rumah atau hunian kita. Betul. Jadi semoga teman-teman pikiran positif itu bukan datang dengan sendiri, tapi kita upayakan dan perlu kita latih setiap hari supaya apapun stres yang kita hadapi, masalahnya berat gitu ya, tapi saat kita, tahu caranya, kita jadi lebih ringan aja menjalaninya. Kalau ada pilihan happy dan masalahnya berat, sama nggak happy masalahnya berat, pilih yang mana? Pasti pilih yang happy kan? Nah Benar itu benar yang banget. harus kita tekankan, gitu Mbak Ripka. Wah, terima kasih banyak Mbak Nalisa untuk sharing tips and trik dan juga chat di bincang inspiratif IGLS Sumarekon Crown Gading hari ini. Semoga Crowners di rumah juga mendapatkan banyak manfaat dan dari perbincangan kita hari ini. Sehat dan sukses selalu ya Mbak. Sama-sama Mbak Ripka, makasih banyak, Terima Sumarekon kasih Crowd banyak. Gathering. Nanti kapan-kapan aku bisa main ya, pengen tahu Cluster Jasmine yang tadi, super healing space-nya oke banget. Pastinya, pastinya. Ditunggu ya Mbak Analisa. Nah, mungkin juga Oke, untuk runners yang ingin berbincang lagi lebih lanjut dengan Mbak Analisa, karena di sini kan waktunya mepet sekali ya Mbak. Jadi ya. bisa hubungin ke Mbak Analisa kemana nih?
Oke, mungkin bisa follow Instagram aja APDC Indonesia, teman-teman, atau bisa follow Instagram analisa.widyaningrum. Dan pastinya bisa nonton ulang obrolan kita dari awal karena disimpan ya di IG TV-nya Sumarekon Crown Gading ya. Iya, betul banget. Makasih banyak Mbak Ripka, thank you ya semuanya. Semoga bisa ngobrol Terima lagi di kasih. kesempatan. Dan Mbak Nalisa, terima kasih sekali Bye, untuk thank waktunya. you. Semoga semuanya sehat-sehat. Seru kan Kroners IG Live kita hari ini? Nah, buat kalian yang masih mau tanya-tanya ke Mbak Analisa, bisa langsung follow IG-nya @analisa.widyaningrum atau di YouTube Analisa Channel ya. Nah, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Kroners sekalian, quiz time. Nah, seperti yang sudah di-mention di awal, masing-masing pemenang sebanyak 4 orang akan mendapatkan saldo GoPay atau OVO senilai 250.000 yang dipotong pajak ya. Dengan cara posting hasil capturean kalian tadi, diposting di IG story kalian dengan tag akun Instagram Sumarekon Crown Gading dan juga tag 3 akun teman kalian. Serta tuliskan jawaban yang aku sebutkan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, klaster apa yang tadi sempat kita bahas bersama dengan Mbak Analisa? Oh, gampang banget nih untuk semuanya yang dengarkan. Pertanyaan kedua, apa momen paling berkesan bagi Mbak Analisa selama menjalankan profesinya? Untuk yang dengar dari awal sampai akhir pasti tahu banget nih jawabannya. Oke, kita tunggu uploadan kalian dalam 3 hari ke depan. Oke, Kroners, pemenang akan diumumkan di hari Sabtu di Instagram Stories kami ya. Sebelum menutup chit-chat hari ini, aku mau ingatkan lagi kalau launching Sumarekon Crown Gading akan dilangsungkan pada tanggal 12 November 2022. Dan booking online sudah dibuka serta ditutup pada 10 November 2022. Jadi untuk Kroners yang nggak mau kehabisan unitnya, booking dari sekarang ya. Kalau begitu, Ripka pamit. Sampai jumpa di IG Live Sumarekon Crown Gading selanjutnya. Bye, Crowners!